Jangan Remar Martin aja nih kalian bully di sosial media. Tapi orang-orang kayak Dita Karang ini harus kita cari, kita komen yang positif supaya dia makin viral, supaya membanggakan, mengharumkan nama Indonesia. What's up, K-popers? Kalau masa-masa lagi gabut, lagi pengangguran di rumah gini guys, yang paling enak itu emang dengerin lagu-lagu K-pop. Itu bakal bikin hidup kita jadi lebih asik, nyantai gitu ya kayaknya ya. Anyway, pada video kali ini kita akan coba bahas sedikit nih mengenai ada girl band baru yang walaupun girl bandnya itu nyebelin banget. Apa-apa kalau ditanya selalu rahasia. Cuy, nomor lu berapa? Rahasia lah, kan nama gue nomor rahasia. Secret number. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oh ya, jangan lupa untuk follow kita juga di Instagram @asimpleknowledge ya. Check it out. Nah, girl band yang akan kita bahas pada kali ini adalah Secret Number. Jadi Secret Number ini baru melakukan debut guys, kurang lebih di tanggal 19 Mei 2020 kemarin ini. Jadi masih fresh, masih baru, muka-muka wajah baru guys. Nah, tapi ada satu hal yang unik yang mau kita bahas lebih lanjut sebenarnya di video kita kali ini, yaitu karena ada satu membernya ini yang berasal dari Yogyakarta. Di Indonesia loh Yogyakarta itu guys, bukan di Korea Selatan, apalagi Korea Utara. Tentunya ini merupakan hal yang cukup membanggakan ya bagi kita warga Indonesia. Nah, penasaran seperti apa? Ya, dia adalah Dita Karang. Memang dia ini orangnya teguh, berpendirian kuat seperti batu karang. Doi sendiri lahir di tanggal 25 Desember 1996, lahir di Yogyakarta, dan dia sendiri sampai gede dia menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Dan ya memang katanya orang tuanya sih ya, kata teman-temannya dari kecil itu dia tuh hobi ngedance. Ya memang cocok lah kalau jadi girl band. Jadi dia baru saja lulus dari American Music and Dramatic Academy. Kalau disingkat AMDA. Jadi AMDA ini salah satu sekolah seni yang sangat bergengsi di Amerika sono ceritanya. Jadi pada 2017 kemarin setelah dia lulus, dia nyari kerja sih di Amerika. Nyari kerjanya itu kayaknya sedikit beda ya sama yang kita bayangin biasanya. Datang ke kantor, terus pakai kemeja, rapi, nunjukin CV, kualifikasi, interview. Kalau ini sih mungkin dia interviewnya mungkin bakal lebih asik karena mungkin ya pasti berhubungan dengan teater, akademi, dan sebagainya. Cuman ya sangat disayangkan saat dia di Amerika, dia tidak mendapatkan hasil yang cukup baik dan akhirnya dia belum mendapatkan pekerjaan lah. Karena dia kurang mendapatkan hasil yang baik ini, makanya dia akhirnya itu ya kursus-kursus lagi lah istilahnya untuk menambah skill juga. Kalau kalian gagal tuh jangan jadiin alasan ya guys. Kayak kita gagal nembak cewek, akhirnya jadi bucin. Jangan gitu. Malah harus belajar lebih lagi. Kayak si Dita Karang ini memang orangnya tuh kuat banget. Batu karang. Nah, dia sendiri belajar culture Korea dan dia belajar K-pop gitulah ya, sampai akhirnya dia itu menarik salah satu perhatian dari production house yang gede lah di Korea sana. Agensinya itu sendiri bernama agensi Fine. Ya mungkin bagi kalian para K-popers sejati pasti tahu lah ya siapa itu Fine ya. Kita sih nggak tahu. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Nah, usut sendiri ternyata orang tuanya ini kurang begitu mendukung Dita untuk menjadi seorang penari atau seorang ya entertainer lah ya. Karena mereka itu apalagi kalau orang Indonesia ini kan pikirannya itu kurang bebas gitu lah ya, kurang gimana gitu. Bayangin aja ya, orang tuanya ini merasa kalau Dita ini mau jadi penari, dia pasti nggak akan jadi penari yang besar gitu loh. Karena ya siapa sih yang bisa jadi penari yang besar? Mungkin orang-orang yang spesial. Nah, tapi karena Dita ini mungkin tekadnya kuat, karena dia ini mungkin ya sangat orang kalau suka, ya siapa sih yang bisa ngelawan kayak Gelora Cinta Kita Berdua gitu. Akhirnya orang tuanya pun luluh dan mereka mengizinkannya. Keputusan tepat nih Om Tante, karena Dita sekarang ini jadi idola besar loh harusnya. Kerja keras Dita Karang dan juga izin dari orang tuanya itu ternyata memang benar-benar membuahkan hasil. Karena Dita ini jadi penari utama di Secret Number. Bayangin jadi penari utama itu nggak main-main loh. Apalagi dia ini juga sampai diberitain itu gencar banget.
Bayangin, penari utama nomor 1, penari utama pertama dari Indonesia. Sebelumnya sih kayaknya nggak ada, ya memang nggak ada sih ya. Nah, sepak terjang Dita Karang ini nanti akan dapat kita saksikan ke depannya ya. Karena tanggal 19 Mei kemarin, seperti yang udah kita sebut di awal, dia sudah melakukan debut pertamanya dengan lagu yang berjudul Who This? Ya, abis gini kita sama-sama nyari ya, kita populerkan Dita. Jangan Remar Martin aja nih kalian bully di sosial media. Tapi orang-orang kayak Dita Karang ini harus kita cari, kita komen yang positif supaya dia makin viral, supaya membanggakan, mengharumkan nama Indonesia. Anyway, sekian video dari kita. Yang bisa kita pelajari dari Dita Karang adalah kita ini harus tetap teguh pada pendirian kita. Kita harus tetap berjuang, kita nggak boleh menyerah meskipun orang tua menghina atau teman-teman ngebully. Ya kayak simple knowledge gini lah ya, teman-teman sekeliling itu kayaknya ngebully kita saat kita bikin channel. Tapi kita tetap berjuang, karena kita percaya, kita yakin ini hal yang kita suka, dan kita melakukan ini dengan sukarela gitu loh. Begitu juga dengan kalian, lakukan hobi kalian, kerjakan itu dengan semaksimal mungkin, dan dengan seluruh hati kalian, dengan segenap hati kalian, dan percayalah bahwa kesuksesan akan menghampiri kalian. Jangan menyerah. Anyway, jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalau kalian punya komentar, atau kalau kita ada salah-salah, kalian punya kritik saran, tinggalkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. See you guys on the next video.